pembuangan akhir Suwung Denpasar terbakar. 12 unit mobil pemadam kebakaran dari 3 kabupaten kota dikerahkan untuk memadamkan api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nafariski Naila. Saya merupakan salah satu mahasiswa di Universitas Udayana dari program studi Sastra Indonesia. Sampah adalah material buangan yang tidak lagi terpakai dan dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada organik, biasanya seperti sisa makanan, dan yang kedua ada anorganik, biasanya seperti sampah plastik. Sampah dapat menimbulkan berbagai bahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan, seperti pencemaran dan penyakit. Penting untuk memahami jenis-jenis sampah dan cara pengelolaannya yang tepat untuk menjaga kelestarian lingkungan. Beberapa cara untuk meminimalisir sampah rumah tangga termasuk menerapkan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. TPA Suwung di Bali yang merupakan fasilitas pengelolaan sampah terbesar di Bali akan ditutup secara permanen pada akhir Desember 2025 ini. Penutupan ini merupakan respon terhadap kebijakan pemerintah yang mendorong pengelolaan sampah berbasis sumber dan teknologi modern. TPA Suwung yang menampung limbah dari Kota Denpasar dan Kabupaten Badung telah mengalami kebakaran sebanyak 6 kali sejak didirikan pada tahun 1980. Kebijakan baru ini juga mengatur bahwa mulai tanggal 1 Agustus 2025, TPA Suwung hanya menerima sampah anorganik dan residu dengan penutupan kiriman sampah organik. Dampak positif penutupan TPA Suwung yaitu kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan, terutama dalam mengurangi pencemaran akibat pengelolaan sampah yang kurang baik. Masyarakat juga diharapkan lebih sadar akan pentingnya pengelolaan sampah yang benar, seperti memilah kembali sampah organik dan anorganik, serta mendukung berbagai program yang diluncurkan pemerintah. Baik, sekarang saya bersama Bapak siapa? Bapak Nyoman Tuandiani. Bapak, saya izin mengganggu waktunya sebentar. Jadi saya ingin bertanya, bisa ceritakan secara singkat nggak Bapak apa tugas Bapak sehari-hari di sini? Selain sebagai ketua di sini, ya sebagai koordinator di sini, saya juga sebagai pengangkut sampah ke warga-warga. Lalu menurut Bapak bagaimana pengelolaan sampah organik dan anorganik di tempat ini? Di sini sudah berjalan sih, tapi beberapa persen saja gitu. Enggak 100% lah pemilahan itu terlaksana gitu. Lalu menurut Bapak seberapa besar sih peran masyarakat dalam pengelolaan sampah di sini? Di sini karena ada kontribusinya untuk desa, jadinya agak sulit kita untuk memprediksi yang mau menjalankan perintah dari pusat kan gitu, jadinya agak terkendala lah sedikit. Yang terakhir, Bapak, pertanyaan terakhir, apakah pernah terjadi kebocoran atau pencemaran air tanah atau bau atau lalat dan lain-lain? Terus bagaimana Bapak dan teman-teman Bapak di sini menanganinya? Di sini rutin setiap 2 hari sekali itu, karena kita udah bikin perjanjian dari kepada pusat juga dari DLHK, jadinya penumpukan di sini tidak ada. Seperti adik lihat di sini, sampah yang sekarang ini sampah yang baru datang, besok sudah pasti hilang. Iya. Terima kasih ya Bapak, maaf mengganggu waktunya. Bapak, saya izin bertanya, menurut Bapak gimana sih kemarin kan kalau saya tidak salah dengar TPA di Suwung itu sempat tutup. Jadi saya juga dengar bahwa akan ditutup. Jadi saya juga dengar waktu itu
saat TPA Suwung ditutup sementara, masyarakat Desa Desa Nurkaji ini kalau buang sampah dipilah organik dan anorganiknya. Ya, kebetulan kejadian itu kan pas waktu niki kan ada banjir bandang yang di Pasar Badung. Nah, untuk sementara diizinkan untuk membuang sampah ke TPA Suwung, dan nanti informasinya lagi per Desember ini 2026 ini akan ditutup. Sedangkan dari desa kita di sini sudah mempersiapkan gelontoran dana sebesar 1,6 M untuk mendatangkan mesin motah. Nanti kita selesaikan di sini, diproduksi di sini dan diselesaikan di sini. Kita berusaha untuk tidak menyumbang sampah ke TPA Suwung lagi. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Baik, selamat sore Ibu. Saya izin mengganggu waktunya sebentar ya. Saya mau bertanya ke Ibu sedikit. Boleh? Ya, boleh, silakan. Jadi dengan Ibu siapa? Hani. Ibu Hani. Ibu Hani rumahnya di sekitaran sini? Iya, Tukat Di Nyali. Tukat Nyali. Baik. Ibu sebelum membuang sampah ke TPA ini, apa Ibu memilah sampah yang Ibu bawa dari rumah? Iya, dipisah-pisah antara organik dan anorganik. Lalu biasanya ada dikenakan biaya nggak Ibu kalau mau buang sampah di TPA sini? Kalau yang berlangganan dikenakan biaya 30.000 per bulan. Kalau yang tidak berlangganan, yang langsung buang ke TPA, di sana disediakan kotak. Kita biasanya mengisi Rp2.000 per sekali buang. Oke, baik Ibu, sudah cukup dari saya pertanyaannya. Terima kasih ya Ibu, maaf mengganggu waktunya. Jadi setiap permasalahan pasti memiliki solusi. Salah satu solusi untuk masalah sampah yaitu masyarakat bisa menerapkan TPS 3R. Sebagai contoh, di banyak desa di Gianyar sudah menerapkan hal tersebut. Sebanyak kurang lebih 44 desa di Gianyar sudah menerapkan sistem 3R, yaitu Reduce, Reuse, and Recycle. Baik, sekian wawancara dan pemaparan materi yang bisa saya berikan. Semoga video ini bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Saya Nafa Rizky Naila, pamit undur diri. Terima kasih.